Hai guys, gimana kabarnya semua? Masih dari film horor zombie yang dirilis pada tahun 2020 yang berjudul Survive Creatures. Seperti kata pepatah bilang, ikan sepat ikan lele, lebih cepat dan tidak bertele-tele. Kita langsung saja ya guys. Tapi sebelumnya jangan lupa guys untuk menggunakan headset biar seru gitu. Kisah film diawali di sebuah kota kecil. Hiduplah satu keluarga kanibal yang terdiri dari ibu dan anak. Si ibu bernama Liz dan anaknya bernama Darby. Ketika itu mereka baru mendapat korbannya, yaitu seorang gadis, dan dijadikan santapan malam. Keesokan harinya Darby dan Liz menguburkan sisa-sisa tubuh korbannya. Ketika mereka kembali, di perjalanan mereka bertemu dengan dua orang gadis yang sedang berjalan kaki. Tentu saja, keluarga kanibal itu tidak menyia-nyiakan kesempatan itu. Darby dan Liz pun menawarkan tumpangan kepada kedua perempuan itu. Mendengar tawaran Liz yang menawarkan tumpangan dan tempat istirahat di rumahnya, akhirnya kedua gadis itu pun ikut bersama Liz dan Darby. Di perjalanan, Liz dan Darby berkenalan dengan kedua gadis itu. Yang satu bernama Rose dan satu lagi bernama Ursula. Liz bertanya kemana tujuan kedua gadis itu. Kedua gadis itu mengatakan mereka berkelana tanpa tujuan. Ketika sampai di dalam rumah, Liz menawarkan kepada Ursula dan Rose untuk membersihkan diri. Kemudian Darby menerangkan kepada kedua gadis itu bahwa di rumah mereka ada dua kamar mandi, yang satu di lantai atas dan satu di lantai bawah. Darby menunjukkan letak kamar mandi di atas. Sesampainya di kamar mandi itu, Darby menawarkan, apakah kalian mau memakai satu kamar mandi atau dua? Rose pun berkata, saya pakai yang di atas. Lalu Ursula mengatakan, di manakah kamar mandi yang satu lagi? Darby pun menunjukkan kembali kamar mandi di lantai bawah. Tak berapa lama kemudian, di dalam kamar mandi lantai atas, Rose pun mulai melakukan aksinya. Dia mulai memeriksa setiap laci, setiap lemari. Dia memeriksa apakah di situ ada benda-benda berharga. Akhirnya setelah mencari setiap laci, setiap sudut, Rose menemukan sebuah kotak uang. Lalu Rose mengambil kotak uang itu dan merapikan semua laci-laci yang dibongkarnya. Beberapa saat kemudian datanglah Ursula menemui Rose. Ursula mengatakan bahwa di kamar mandi bawah tidak ada apa-apa yang bisa dicuri. Lalu Rose berkata, aku menemukan sedikit uang di sini. Ayo, mari kita cepat tinggalkan rumah ini. Sementara di ruangan lain, Liz sedang mempersiapkan obat bius untuk melumpuhkan Liz dan Ursula. Liz dan Darby berencana untuk mendapatkan kedua mangsa mereka, yaitu kedua gadis itu, Rose dan Ursula. Sementara itu, setelah Ursula dan Rose mendapatkan uang itu, mereka pun berniat untuk segera meninggalkan rumah itu dan melanjutkan perjalanan mereka. Mereka menemui Liz, hendak permisi. Mengetahui kedua mangsanya hendak melanjutkan perjalanan dan meninggalkan rumah mereka, Liz pun segera bertindak dan berkata kepada Ursula dan Rose bahwa dia sebentar akan mengambilkan mantel mereka. Namun beberapa saat kemudian setelah Liz membawakan mantel, Liz menawarkan kepada Ursula bahwa di rumahnya ada topi baru milik Darby yang bisa dan cocok untuk Ursula. Akhirnya Darby pun mengajak Ursula untuk memilih topi yang cocok untuknya. Sementara itu Liz dan Rose berada di ruang tamu melihat-lihat gambar. Ketika melihat gambar itu, Liz pun bersandiwara kepada Rose untuk mengulur-ulur waktu. Beberapa saat kemudian, dengan jarum suntik yang di tangannya, Liz pun langsung membius Rose. Demikian juga dengan Darby. Setelah menunggu beberapa saat, akhirnya bius itu pun bekerja. Ursula dan Rose pun pingsan. Kemudian tangan dan kaki mereka diikat. Darby mengangkat Rose dan Ursula ke kamar. Beberapa saat kemudian, Darby pun memindahkan Ursula ke ruang pemotongan. Lalu Liz berkata kepada Darby bahwa dia hendak ke pasar membeli kebutuhan mereka. Liz berkata kepada Darby, mampukah engkau mengerjakan ini sendiri sementara aku pergi ke kota untuk membeli kebutuhan kita?
Tanpa banyak berkata, Darby mengatakan, "Aku bisa melakukannya sendiri." Darby pun mengambil pisau sembelihnya, lalu menikamkan ke ulu hati Ursula. Darah pun mengalir. Kemudian Darby pun mengambil kampaknya untuk memotong tangan Ursula. Dengan sekali tebas, bas! Putuslah tangan Ursula. Ketika Darby hendak memotong kaki Ursula, tiba-tiba tangan Ursula tersambung kembali. Darby bingung apa yang terjadi. Tanpa pikir panjang, Darby pun segera memotong tangan Ursula kembali. Bas! Tangan Ursula pun terputus. Lalu Darby hendak memotong kaki Ursula. Tangan itu tersambung kembali. Darby pun bingung. Dia berkata, "Who are you?" Seketika itu juga Ursula pun bangun dengan menunjukkan taringnya. Dan tanpa sepengetahuan dan tiba-tiba, Rose pun menerkam batang leher Darby dan mengisap darah Darby sampai habis. Darby pun tewas. Setelah menyelesaikan bangsanya, kedua gadis itu yang ternyata adalah vampir langsung mengambil paku kayu dan palu, menancapkan paku kayu itu di jantung Darby. Tak berapa lama kemudian Liz pun kembali dari kota. Ketika sampai di rumah, dia memanggil-manggil anaknya, "Darby, Darby, where are you?" Darby tidak menyahut. Dia tidak menyadari bahwa Darby telah tewas. Ketika Liz melihat Darby telah tewas dengan sebatang kayu yang tertancap di jantungnya, Liz pun menyadari ternyata Ursula dan Rose adalah vampir. Tanpa makan waktu lama, Liz pun segera selesai dimakan kedua vampir itu. Setelah kedua vampir itu memangsa Liz dan Darby, mereka berencana untuk menyingkirkan kedua mayat itu agar keberadaan mereka sebagai vampir tidak diketahui. Rose dan Ursula pun berencana untuk menyimpan kedua mayat itu di dalam lemari pendingin. Ketika Ursula membuka lemari pendingin itu, Ursula pun terheran-heran ketika mengetahui bahwa di dalam lemari pendingin itu ada potongan-potongan tubuh manusia. Dari situlah mereka mengetahui bahwa keluarga itu adalah keluarga kanibal. Mengetahui bahwa keluarga itu adalah kanibal, Ursula dan Rose pun saling tertawa. Mereka berkata, "Kanibal hendak memakan vampir. Apa kata dunia?" Keesokan harinya, masih di rumah itu, Rose dan Ursula mendengarkan siaran berita di radio yang mengatakan telah terjadi hujan meteor di kota kecil itu. Orang-orang pada melihat batu meteor yang jatuh itu, dan tiba-tiba dari batu meteor itu keluarlah makhluk alien yang menyerang manusia dan menyerap jiwanya. Kemudian korbannya berubah menjadi zombie, sehingga terjadi kekacauan di kota kecil itu. Setelah mengetahui dari berita di radio itu, Rose dan Ursula pun segera membenahi perlengkapan mereka untuk segera meninggalkan kota itu. Tanpa pikir panjang, Rose dan Ursula mengumpulkan semua senjata dan amunisi yang ada di rumah itu. Ketika mereka hendak meninggalkan rumah keluarga kanibal itu, tiba-tiba di seberang jalan mereka mendengarkan suara jeritan orang dari seberang jalan. Rose dan Ursula pun tertarik untuk mengetahui apa yang terjadi dengan teriakan itu. Lalu Rose dan Ursula pun mencari tahu apa penyebabnya. Mereka mencari dari mana asal suara. Mereka melihat makhluk alien itu sedang memangsa manusia dan menyerap jiwanya. Beberapa saat kemudian, korban yang dimangsa oleh makhluk alien itu berubah menjadi zombie. Melihat kenyataan itu, Rose dan Ursula pun mundur pelan-pelan. Dan tiba-tiba para zombie itu telah semakin ramai. Mereka mengejar Rose dan Ursula. Rose dan Ursula pun segera berlari meninggalkan tempat itu. Mengetahui keadaan mereka semakin terjepit, Rose dan Ursula pun melepaskan tembakan ke arah zombie-zombie itu. Dan tanpa sengaja tembakan itu mengenai kepala zombie itu. Seketika itu juga zombie itu terhenti. Mereka terus berlari menuju tempat aman, yaitu rumah keluarga kanibal itu. Sesampainya mereka di rumah itu, ternyata sudah ada zombie yang menunggu di dalam. Zombie itu menyerang dan menggigit Ursula. Rose pun segera membantu dengan meledakkan kepala zombie itu.
Ternyata zombie itu berhasil menggigit tangan Ursula. Namun karena Rose dan Ursula adalah seorang vampir, gigitan itu tidak dapat merubah mereka menjadi zombie. Setelah Rose dan Ursula mengetahui bahwa gigitan zombie itu tidak berpengaruh kepada mereka, mereka pun segera meninggalkan rumah itu mencari tempat yang aman. Mereka berjalan dalam kegelapan menyusuri jalan. Akibat kekacauan yang terjadi di kota itu, listrik di seluruh kota pun padam. Akhirnya tak berapa lama setelah mereka melakukan perjalanan, mereka menemukan sebuah rumah. Mereka pun masuk ke dalam rumah itu dan menemukan satu makhluk alien yang telah tewas. Ursula pun mempelajari penyebab kematian makhluk alien itu. Dan akhirnya mereka mengetahui bahwa makhluk alien itu mati karena jantungnya tertusuk panah. Namun tak berselang lama, seekor alien lagi menyerang mereka dan membius mereka. Ursula dan Rose pun perlahan namun pasti pingsan. Di saat mereka pingsan, makhluk alien itu pun menyerap jiwa mereka. Tetapi karena mereka adalah vampir, mereka tidak memiliki jiwa. Akhirnya makhluk alien itu pun meninggalkan mereka. Keesokan harinya, Ursula dan Rose pun tersadar dari pingsannya, menyadari bahwa mereka kebal terhadap gigitan zombie dan tidak mempan diserang oleh makhluk-makhluk alien itu. Akhirnya mereka bangkit kembali dan menyerang makhluk-makhluk alien itu satu persatu hingga habis dari kota kecil itu. Setelah kota kecil itu bersih dari para alien, mereka pun melanjutkan perjalanan. Demikianlah akhir dari kisah ini. Tetap dukung channel ini, like, subscribe, dan jangan lupa tekan tombol lonceng agar Anda tetap mendapat update video-video terbaru